Selamat datang kembali di channel APP. Episode kali ini kita akan belajar membuat segitiga bintang, yaitu menggunakan perulangan dan juga sedikit kondisi atau if. Kita buka IntelliJ IDEA, kemudian buat new project. Oke, caranya file, kalau memang sudah terbuka sebelumnya, new project. Seperti kemarin ya, ini JDK sudah terpilih, additional library nggak usah, use library juga. Next, kita akan create project from template, command line app, beri nama segitiga bintang, atau terserah ya teman-teman mau dikasih nama apa. Finish. Nah, ada pilihan mau dibuka di window ini apa new window. Kita di this window aja ya. Oke, di sini terbuat lagi project yang baru, masih kosong. Pertama-tama untuk ngeprint segitiga bintang kita perlu yang namanya perulangan. Nah, namun kita mau belajar dulu perulangan itu apa sih? Perulangan adalah membuat program kita melakukan sesuatu berulang-ulang sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan. Ada dua tipe perulangan di Java. Yang pertama adalah for, yang kedua adalah while. For sendiri ada dua varian, for iteration dan juga for each. Untuk while ada while dan ada do while. Kita langsung pertama contoh yang for biasa. Caranya for, kemudian buka kurung. Yang pertama kita isikan variabel start awalnya, awal dari perulangan, kita isi int i sampai dengan 0. Kemudian titik koma. Yang kedua kita harus mengisikan kondisi di mana perulangan ini masih akan terus berlangsung. Kita mau coba i lebih kecil dari 5. Kemudian yang terakhir adalah increment atau decrement perulangannya. Oke, di sini maksudnya adalah kita start nilai i sama dengan 0, kemudian dia akan melakukan sesuatu di blok ini. Misalnya kita akan ngeprint aja halo dunia. Nah, dia akan melakukan print ini selama kondisinya i masih lebih kecil dari 5. Startnya i sama dengan 0, dia akan melakukan print sekali. Kalau sudah berhasil, dia akan i++ atau increment ya, nilai i ditambahkan. Kemudian kalau i nya sudah nilainya menjadi sama dengan sudah tidak lebih kecil dari 5, berarti perulangan akan berakhir. Jadi ekspektasinya kalau ini startnya 0 dan
i sampai lebih kecil dari 5, berarti ada 5 kali ngeprint halo dunia. Untuk membuktikan, mari kita run saja. Ya, di sini sudah terprint 5 kali halo dunianya. Berarti kondisi perulangannya sudah benar. Sekarang kita coba diganti jadi 3. Kemudian di sini kita startnya dari 1 saja. Namun di sini supaya kita mau ngeprint 3 kali berarti perlu yang namanya lebih kecil sama dengan 3. Karena akan ngeprint 1 tambah jadi 2, kemudian tambah lagi jadi 3. Nah, itu baru ngeprint 3 kali. Kita run. Di sini 3 kali ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya for each, namun kita harus menggunakan array. Kita buat dulu arraynya, sedikit menyinggung array juga ya jadinya. Cara membuat array yang pertama, ini bisa variabel apapun, bisa data primitif dan juga bisa string, objek juga bisa. Kita sebutkan dulu tipe datanya atau kelasnya, kemudian berikan kurung siku setelah tipe datanya, kemudian nama variabelnya seperti biasa. Dalam hal ini nama variabel array berarti ya. Kita kasih nama array buah atau langsung saja buahan, atau bahasa Inggris aja ya biar nggak aneh, fruits. Nah, ini kita langsung isi saja nilainya. Caranya sama dengan buka kurung awal dan diakhiri titik koma. Nah, karena ini adalah array string, jadi kita harus mengisi dengan nilainya string ya. Kita enter saja biar lebih mudah pembacaannya. String yang pertama misalnya apel, pakai koma untuk bikin array berikutnya atau membuat value berikutnya. Jeruk, koma lagi, jambu, anggur. Nah, kita contohnya 4 saja ya. Ini array itu sebenarnya kita menyebutnya ada yang namanya index. Ini akan start dari indeks ke 0. Berarti ini indeks 0, indeks 1, 2, dan 3. Untuk for each cukup mudah, jadi kita cukup mengetikkan for each. Nah, di sini juga sudah ada pilihannya di IDE. Nah, kita ketikkan tipe variabel yang ingin kita looping. Jadi ini karena fruits adalah string, kita buat variabel baru namanya string s titik 2, kemudian nama array yang ingin di for each yaitu fruits. Nah, cukup simpel. Kalau di Java for each itu cara penulisannya seperti ini ya. Kalau teman-teman pernah belajar C# itu benar-benar ditulis for each, atau PHP juga seperti itu. Nah, di dalam sini berarti string s ini sudah mewakilkan setiap string yang ada di dalam fruits. Jadi dalam hal ini apel, jeruk, jambu, anggur. Nah, untuk melihat penggunaannya kita print saja s-nya ya. Oke, kita run. Ya, di sini sudah terprint sesuai nilai array yang sudah kita buat di atas ya. Apel, jeruk, jambu, anggur. Jadi for each ini lebih berguna kalau sudah ada array-nya. Kalau kita mau membuat perulangan yang indeksnya atau istilahnya mau berapa kali perulangannya, akan lebih cocok kalau kita menggunakan for biasa ya, atau for iteration. Nah, di sini kalau kita mau coba for iteration untuk membaca nilai array fruits juga bisa ya. For iteration juga kalau di IntelliJ sudah ada pilihannya ini for i di bawah. Jadi pilih i sama dengan 0 sampai i sama dengan caranya fruits.length. Jadi sebanyak panjang atau ukuran array dari fruits tersebut. Kemudian kita sistem out println fruits, kita buka kurung siku i.
I ini maksudnya adalah indeks dari array fruits yang akan di-print. Sekarang hasilnya sama seperti kita menggunakan for each. Nah, jadi itu bedanya for iteration dengan for each. Oke, yang berikutnya kita akan melihat while ya. While itu sama seperti for, cuman ini bedanya kita harus menuliskan dulu kondisinya. Misalnya while kita harus buat variabel di luar seperti ini. In i sama dengan 0, dan while i lebih kecil dari 5. Nah, kita akan melakukan sort, lalu ini. Kemudian di dalamnya baru kita i++. Jadi selama i masih lebih kecil dari 5, dia akan melakukan print halo dunia. Kita coba run. Ya, di sini ngeprint halo dunia sebanyak 5 kali ya. Oke, untuk varian do while kita bahas lain kali saja. Sekarang kita akan mulai membuat segitiga bintangnya. Kita akan menggunakan for. Kemudian kita start awalnya berapa? 0 dulu sampai 3 dulu ya. 5 deh. Ya, kurang bagus nanti segitiganya. Kemudian kita yang pertama harus ngeprint ya, ngeprint biasa. Kita akan pindah barisnya dulu ya. Nah, kemudian di dalamnya kita perlu for lagi. Kita beri nama inj saja supaya beda. Ini maksudnya apa? Jadi ketika for yang pertama kita akan melakukan yang namanya enter, yaitu ke bawah seperti ini, halo dunia, halo dunia. Nah, for yang kedua di dalam ini kita buat variabel baru namanya j. Dia akan dimulai dari 0, namun kondisinya adalah selama j lebih kecil dari i. Nah, kenapa demikian? Supaya kita bisa membuat bentuk segitiga ya. Jadi nanti kalau pertama kan 0, kemudian apakah 0 lebih kecil dari 0? Oh sorry, ini harusnya pakai sama dengan. Kalau 0 masih sama dengan 0, dia akan melakukan sesuatu. Di sini kita print saja, tapi tanpa spasi ya, tanpa new line, sorry. Jadi bintang seperti ini. Jadi kondisi pertama kan terpenuhi, dia akan nanti ngeprint 1 bintang di sini. Namun setelah itu dia j-nya 0, i-nya masih 0. Jadi dia berhenti, for-nya selesai dan akan melakukan yang namanya enter. Dia enter ke baris berikutnya, nilai i akan bertambah menjadi 1. Kemudian j startnya kembali dari 0 lagi. 0 dia akan ngeprint lagi bintang sekali, tapi setelah itu masih bisa ngeprint lagi karena i-nya sudah jadi 1. Jadi ngeprint 2 kali. Jadi nanti yang atas akan 1, kemudian yang bawahnya 2, yang bawahnya 3, dan seterusnya gitu ya. Harapannya akan jadi bintang segitiga bintang. Coba kita langsung run saja. Ya, ini hasilnya sesuai yang diharapkan. Jadi di sini 1 karena tadi ya kondisinya masih terpenuhi sekali, 0 dan 0. Ini lebih kecil sama dengan, dia akan ngeprint sekali. Namun setelah itu karena i-nya masih 0, ya udah dia cuma ngeprint sekali aja. Terus dia lanjut ke kode berikutnya yaitu ngeprint line, pindah baris. I-nya ketika for ini sudah selesai kan balik lagi ke sini. I-nya bertambah menjadi 1 dan seterusnya, berarti ini ngeprint sampai 0 dan 1, yaitu 2 kali. Terus gitu terus sampai akhirnya ngeprint sebanyak 5 kali ini. Kalau mau lebih banyak, caranya tinggal ganti i-nya ini, kita jadi 7 misalnya. Sekarang
Ya, ini bintangnya lebih banyak yang ngeprint ke bawah. Sekarang kita mau kombinasikan dengan yang kemarin sudah kita pelajari soal input. Jadi nilai 7 ini akan sesuai dengan inputan user. Berarti kita ganti menjadi variabelnya. Variabel sebanyak atau bintang. Jadi kita buat in bintang sama dengan scan dot next in. Itu kita buat objek scannernya. Ya, terus kita akan ketikkan perintahnya supaya lebih jelas. Kita masukkan jumlah bintang, jumlah panjang bintang yang diinginkan. Oke, kita run. Masukkan jumlah panjang bintang yang diinginkan. Kita bisa tulis 10. Nah, ini akan ngeprint sebanyak 10 kali 10 bintang. Sekarang kita mau coba pakai if supaya bolong tengahnya. Cuman kita kasih spasi dulu biar lebih bagus bentuknya. Nah, kayak gini kan lebih nggak rapat-rapat kayak tadi. Nah, caranya kita kasih if di dalam sini. Jadi kita ekspektasinya mau buat yang di tengah-tengah sini tuh nggak ke print. Ini terus ini. Berarti kan kalau dilihat ini kan kalau i sama dengan 0 kan ada di ngeprint bintang pertama. Berarti yang selain i sama dengan 0 ya, mau kita print spasi kosong aja. Dan yang kalau i-nya sama dengan j ini juga ngeprint itu, dan juga kalau di paling bawah ini berarti i-nya sudah mencapai inputan terakhirnya, nilai dari terakhir itu value bintang ini. Jadi kita pakai kondisi if i tidak sama dengan 0 dan j tidak sama dengan 0 juga, dan i tidak sama dengan yang paling bawah ini berarti bintang ya. Ada tidak bintang min 1 dan j tidak sama dengan bintang min 1 dan j tidak sama dengan i. Sini kita akan print kosongan seperti ini, kasih 2 garis kanan 2 huruf karena di sini juga 2 huruf ya. Tapi di sini else-nya kita akan print bintang. Jadi cara menulis kondisi seperti ini ya, if kemudian ini kondisi yang diinginkan, kalau sesuai berarti akan ngeprint melakukan yang di bloknya di dalamnya if ini. Kalau tidak sesuai kondisinya berarti akan masuk ke blok else, dia akan melakukan yang ini. Nah, kita akan coba run apakah benar. Masukkan 7 misalnya. Ya benar ya teman-teman. Di sini dia hanya ngeprint bintang kalau kondisinya tidak terpenuhi kondisi yang ini. Jadi kalau tidak sama dengan 0 berarti kan yang di dalamnya ini dia hanya ngasih print spasi. Coba lagi, kita bikin yang lebih gede 12 itu. Nah, ini enaknya inputan dinamis dari user, bintangnya tuh bisa dinamis ya, tidak selalu ukurannya segitu-gitu aja. Nah teman-teman, sebenarnya kondisi if ini tidak harus selalu seperti ini. Mungkin teman-teman punya logika yang lain, boleh silahkan coba-coba aja. Yang penting intinya kondisi ini yang akan membuat segitiga kita menjadi lebih beragam. Baik, kalau begitu sudah cukup untuk hari ini. Teman-teman bisa silahkan coba-coba sendiri membuat bintangnya ya. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton. Salam Halo Dunia.